Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ada ontologi. Ontologi itu apa? Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, itu ada epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan serta kebenaran ilmiah. Yang ketiga, itu ada aksiologi. Apa itu aksiologi? Menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan serta etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Soal yang kedua, itu ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan menilai turut memperkuat dan perkembangan filsafat ilmu. Apa sih pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan pemikiran kritis. Nah, hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, itu ada mengamalkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana bentuk manusia yang utuh atau intelektual dan moral sehingga pendidikan menjadi ekstensi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Selanjutnya ada di nomor 3, itu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistologi, dan aksiologi. Dalam membedah persoalan pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Nah, yang kedua, epistemologi, mengkaji secara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, itu ada aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Nah, dengan ketiga aspek masalah ini, pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Nah, yang terakhir, nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam 3 aspek, yaitu kebijakan kurikulum, menyusun kurikulum, pertimbangkan nilai aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara menyampaikan, epistemologi. Nah, yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai tinggi. Perkembangan siswa. Nah, yang terakhir, penilaian pendidikan, evaluasi tidak hanya mengukur kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai dasar dari nilai pendidikan. Nah, dari situ kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.